Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Campur Melaku. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membuat akuarium ya. Nanti jadi kita mau membuat konsep akuarium itu seperti apa. Dan tentunya di sini nanti ada zoom filter dan atau overflow teman-teman ya. Zoom filter atau overflow, yang dimana nanti akuariumnya itu akan saya buat bersusun-susun ya, atau memakai rak. Jadi nanti ke atas teman-teman, bukan memanjang ya, jadi ke atas. Jadi kita harus membutuhkan overflow atau zoom filter agar akuariumnya itu atau kaca akuariumnya itu tidak kita lubangin ya. Oke teman-teman, bagaimana caranya nanti teman-teman jangan sampai di skip ya, tonton video ini sampai selesai. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan kertasnya. Sebelumnya nanti kita akan menggambar dulu ya kerangkanya atau teorinya. Jadi ini nanti agak panjang teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai di skip supaya tidak gagal paham dan nanti teman-teman bisa mendapat referensi dari video ini. Oke teman-teman, di sini saya kasih judul ya. Di sini saya kasih judul zoom filter atau overflow. Nah ini teman-teman, zoom filter atau overflow ini teman-teman adalah cara kedua ya dari cara lama ya, yang cara melubangi kaca ya. Kalau cara lama atau cara yang kurang efektif ya teman-teman, karena kalau melubangi kaca nanti akan mengurangi nilai jual akuarium ya. Jika nanti sudah kita tidak gunakan lagi dan ingin kita jual, harganya akuarium itu akan turun karena berlubang ya. Nah dengan zoom filter atau overflow ini teman-teman tidak perlu melubangi kaca akuarium. Jadi ini sangat recommended teman-teman ya. Nah zoom filter atau overflow ini teman-teman nanti akan saya gunakan di akuarium saya. Jadi nanti saya itu membuat akuarium itu dengan kerangka seperti ini teman-teman. Ini saya gambar dulu ya. Nah ini ibaratnya rak teman-teman ya. Di sini saya ibaratkan rak. Nah di sini rak ini kira-kira tingginya 2 meter ya teman-teman. 2,5 meter juga nggak apa-apa. Nah anggap aja ini garisnya lurus teman-teman ya. Saya tidak menggunakan garisan. Nah di sini kita buat satu susun, 2 susun, 3 susun, 4 susun teman-teman ya.
Jadi di sini nanti ini ibarat rak teman-teman ya, ini ibarat rak besi yang kuat ya, jangan yang enggak kuat. Jadi teman-teman kalau buat rak besinya yang kuat ya. Ini kira-kira ukuran 2,5 meter ya tinggiannya, ketinggian 2,5 meter. Lalu nanti panjangnya ini ya, panjangnya sekitar 100 cm ya, atau 1 meter. Lalu lebarnya sekitar 50. Nah ini teman-teman, ibaratkan kita isi dengan akuarium ya. Nah di sini saya ibaratkan sudah diisi dengan akuarium. Jadi akuariumnya kita custom sesuai dengan ukuran raknya teman-teman. Ya itu bisa raknya menyesuaikan akuarium atau akuarium menyesuaikan raknya. Karena saya sudah punya raknya ya, jadi saya harus mengcustom akuariumnya teman-teman. Nah di sini saya buat 4 akuarium teman-teman. Nah 4 akuarium ini teman-teman, di sini teman-teman bisa meletakkan filternya itu berada di atas atau berada di bawah, itu terserah ya teman-teman, bagusnya di mana. Kalau filternya berada di bawah nanti akan lebih mudah teman-teman, akan lebih mudah cara kita membersihkan dan lebih rapi teman-teman ya, dibanding di atas. Di atas ini nanti kita akan sulit ya untuk membersihkan dan sangat menguras tenaga. Nah di sini kita buat filter yang ada di bawah. Nah ini jadi filternya paling bawah teman-teman ya. Filternya paling bawah. Dan ini kan raknya ini kan bisa di setel teman-teman, bisa di setel tingkat kerapatan ya. Jadi kalau bisa filternya ini agak agak besar ya, jangan filter yang kecil, tapi yang kira-kira bisa membuat 4 akuarium ini bisa terpenuhi kebutuhannya ya. Nah tapi ini teman-teman, kalau filter di bawah ini kita kesulitan ya kalau mau nambah filter. Beda kalau di atas. Kalau di atas filter itu bisa ditambah sampai 3 tumpuk ya, atau 2 tumpuk juga bisa. Tapi kalau sudah filter di bawah ini teman-teman, kita akan kesulitan untuk nambah ya, karena setelannya ini sudah kita press. Jadi kita harus merombak semuanya kalau mau nambah. Itu teman-teman. Nah teman-teman mau di bawah atau di atas ya filternya, terserah teman-teman. Nanti saya gambarkan kalau filter di bawah atau di atas ya teman-teman. Nah ini kita buat filter di bawah dulu. Filter di bawah ini kita buat, ini ibaratkan mesinnya teman-teman ya, mesin akuariumnya atau pompa filter, pompa airnya ya teman-teman. Nah ini nanti kita buat selang ya, ini selang ke sini, ini selang bisa lewat samping ya, bisa lewat atas. Jadi selang pipa ini nanti ini kita lewatkan sebelah sini teman-teman ya.
kita lewatkan di belakang raknya. Nah, ini teman-teman di belakang raknya. Atau di sini juga bisa ditambahin filter teman-teman ya. Ini bisa ditambahin filter lagi. Jadi filternya ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya selangnya ya. Filter. Nah, teman-teman, kalau bisa ada penampungan air ya. Penampungan air ini atau filter ya. Ini teman-teman bagusnya harus ada, karena kalau mesin ini di dalam akuarium yang ada ikannya itu kurang bagus juga teman-teman, itu mengganggu juga ya. Jadi kalau bisa seperti ini teman-teman, harus ada filter bawah dan atas. Jadi akuarium ini enggak terisi dengan dengan mesin ya, cukup dengan selang aja. Nah, di sini nanti ini sebagai penampungan ya teman-teman. Jadi filternya kita buat di atas. Soalnya di sini raknya ini kan sudah mepet ya. Jadi kita buat filter di atas. Dan ini sebagai penampungan. Ya. Air. Nah. Oke teman-teman, sampai sini ya. Sampai sini teman-teman saya anggap sudah tahu ya. Lalu selanjutnya teman-teman, adalah filter ini ya. Filter ini kan ini filter input dari mesin ya, output dari mesin lalu masuk ke filter. Lalu ini ada lubang keluarnya air dari filter masuk ke akuarium yang atas ya, paling atas. Nah, ini teman-teman. Lalu kita di sini kita buatkan zoom filter teman-teman. Kita buatkan zoom filter. Nah, ini teman-teman. Kita buatkan zoom filter. Nanti letaknya di sini teman-teman. Nah, ini adalah zoom filternya teman-teman. Ini adalah zoom filternya. Jadi tanpa kita melubangi kaca teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita melubangi kaca lebih simpel ya. Kita tinggal lubangin kaca lah, nanti tinggal kita kasih paralon, kita lem ya. Sebenarnya lebih hemat paralon atau pipa ya kalau kita melubangi kaca. Tapi nanti efeknya di belakang ya, kalau kita sudah bosan dengan akuarium dan kita ingin menjual, itu nilai jualnya pasti akan turun ya, karena sudah ada minusnya akuariumnya. Jadi kita buat zoom filter aja biar aman ya teman-teman. Nah, zoom filter ini teman-teman, pipanya harus disesuaikan dengan kekuatan air yang keluar dari pompa air ya teman-teman. Kalau pompa airnya kencang ya
kita harus ini teman-teman, harus perbesar pipa sump filternya kayak gitu. Nah, ini sump filter 1 masuk sini ya. Jadi sump filter 2 nya nanti teman-teman sebelah sini. Nah, kenapa sebelah sini teman-teman? Karena ini air yang masuk ke dalam akuarium dan nanti akan bergulir ya, mengalir ke sebelah sini teman-teman. Nah, jadi air itu bersirkulasi teman-teman ya. Jadi kalau sump filternya di sebelah sini semua, nanti sebelah sini airnya nanti kurang berputar teman-teman ya. Jadi biar airnya itu berganti, mengalir terus teman-teman ya. Airnya selalu bergantian ya kalau sump filternya sebelah sini. Terus selanjutnya teman-teman kita buat sump filter sebelah sini ya. Nah, ini teman-teman, jadi kita cukup membuat sump filter 3. Sump filter 3 ini tidak terlalu banyak ya pipa yang digunakan. Kalau teman-teman lihat sih seperti banyak ya, tapi sebenarnya nggak banyak teman-teman. Cuman kita butuh L dan T ya, pipa L dan T. Nah, ini nanti teman-teman saya jelaskan ya. Jadi ini udah selesai teman-teman. Jadi nanti langkahnya kan, ini airnya teman-teman, ini air ya, dan ini airnya. Oh ya, kurang satu lagi nih teman-teman, sump filter yang menuju bak penampungan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kira-kira dilihat dari gambar ini sudah jelas teman-teman ya. Ini caranya teman-teman, saya jelaskan. Ini bak penampungan. Nah, ini teman-teman. Nah, cara nyetelnya airnya itu gimana? Cara nyetel airnya teman-teman, mesinnya ini teman-teman jangan dihidupkan dulu. Jadi kita isi semuanya kita isi dari atas sampai bawah ya. Akuarium 1 ya, akuarium 1 2 3 4. Nah, akuarium 1 ini ngisinya dari akuarium 1 atau dari filter ya. Kita isi dari filter ya, karena filter ini nanti mengandung air ya. Nanti airnya itu ada sebagian yang berhenti di filter. Jadi kita isi dari filter, lalu memenuhi akuarium 1 dan mengalir ke akuarium 2, dan akuarium 2 ini penuh, mengalir lagi ke akuarium 3, dan selanjutnya mengalir lagi ke akuarium 4, yang terakhir mengalir ke bak penampungan. Nah, kalau sudah kayak gini teman-teman, jadi patokannya adalah bak penampungan teman-teman. Bak penampungan ini kita setel sedikit PRS ya.
jadi sedikit peres. Kenapa? Karena nanti kalau pas mati lampu, airnya itu akan kembali seperti semula ya, seperti setelan awal. Tapi kalau nanti kita colokkan atau kita hidupkan mesinnya teman-teman, bak penampungannya ini kan nanti akan terkuras untuk memenuhi kebutuhan filter dan akuarium 4 ini ya. Akuarium 4 ini ya teman-teman. Nah teman-teman, penampungannya nanti akan terkuras dan memenuhi kebutuhan filter dan keempat akuarium ini teman-teman. Dan nanti akan stabil ya teman-teman, pergerakan air nanti akan stabil. Jika mati lampu atau mesinnya mati ya teman-teman, atau mati listrik ya, dan kita tidak berada di lokasi, nanti akan air nanti dari filter ke akuarium 4 ini teman-teman, ini akan masuk ke bak penampungan ini ya. Jadi mereka akan berhenti dan kapasitas bak penampungan ini akan teman-teman, jadi kapasitas bak penampungannya ini tidak akan lober karena sudah disetel tadi ya teman-teman, sudah disetel tadi. Nah, jadi sekarang ini sudah selesai teman-teman ya, rencana dalam pembuatan akuarium susun ini teman-teman ya. Ini sudah selesai dengan cara tidak melubangi. Ini saya kasih ya 2 poin. 1, melubangi kaca. 2, membuat zoom filter ya, filter atau overflow. Nah, cara yang melubangi kaca ini sudah tidak kita gunakan teman-teman, jadi kita menggunakan yang ini. Oke teman-teman, nah sekarang tinggal caranya. Gimana sih caranya itu membuat overflow-nya? Kok bisa airnya itu sesuai dengan yang kita inginkan? Kok bisa rata-rata ya? Kok bisa rata-rata air? Nah teman-teman, caranya sih sebenarnya mudah teman-teman ya, kalau sudah tahu ya. Di sini saya ingin menggambarkan dulu akuariumnya ya. Ini akuariumnya saya gambar besar ya, besar, tapi ini cuma setengahnya aja, nanti cuma saya ambil pinggirannya aja. Ini air teman-teman ya, ini air. Dan di sini kita buat ini paralon ya, ini atau pipanya. Nah paralon ini kalau bisa mepet sampai lantai teman-teman ya, biar kotorannya nanti kesedot. Dan ini kita butuhkan L ya, kita butuhkan L. Nah jadi kira-kira gini teman-teman.
kita sambung lagi dengan menggunakan pipa paralon lagi ya. Panjangnya kita samakan dengan yang di dalam akuarium tadi, yang ini ya. Lalu kita buatkan L lagi ya. Lalu kita kasih akuarium lagi, kita kasih pipa lagi ya. Kita kasih pipa, tapi kali ini pipanya lebih pendek teman-teman, jadi pipanya tidak sama ya panjangnya dengan yang dua ini ya. Nah, pipa ini kita setel dengan ukuran yang kita inginkan. Seumpama airnya ketinggiannya segini, jadi kita sesuaikan pipanya juga segini. Kalau pipanya itu segini sama, nanti airnya akan keluarnya juga sama teman-teman, akan press juga ya. Jadi kalau bisa airnya itu jangan sampai press ya, 10 cm dari atas atau 5 cm dari akuarium atas ya. Kita ngukur dari atas itu 5 cm. Jadi kita buatkan L lagi ini. Ini gambarnya jelek teman-teman ya, tapi ini anggap aja L biar kelihatan L nya. Nah, ini yang ini bukan L teman-teman, ternyata ini T ya. Ini salah saya ya, ini kita buat T. Maaf teman-teman, salah, ini T teman-teman. Ini T. Terus kita sambung ya pipa. Terus ke bawah lagi menggunakan L. Nah, ini teman-teman. Jadi kita perlu menggunakan 1L, 1, 2, 3. Kita butuh menggunakan 3L dan 1T teman-teman. Tapi kalau kita sambung ke sini ya, ini lebih ya. Sebenarnya ini sudah jadi ya, sudah bisa digunakan kalau ini. Tapi karena kita mau mengarahkan ke akuariumnya ya, jadi kita membutuhkan L nya ada 2 lagi, berarti ada 5 ya. Satu zoom itu kita butuh 5L dan 1T. Satu zoom butuh 5L, 1T, dan 1 dan pipanya teman-teman ya. Oh ya, ini teman-teman, ini salah lagi ya, ini salah. Ini L nya kan enggak kayak gini ya, jadi L nya itu 1, 2, 3, 4, 5 ya. T ini T 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
6 ya, 7, berarti 7. Nah ini teman-teman ada 7L ya, 1 2 3 4 5 6 7, 7L 1T, 7L 1T teman-teman. Nah 7L 1T ini teman-teman untuk satu sum. Nah ini penjelasannya agak rumit ya, ini nanti akan saya buatkan yang lebih rinci lagi ya. Nah ini mau saya perbesar lagi teman-teman. Ini kita taruh sini aja ya biar masih satu halaman ya. Nah sumnya itu kayak gini teman-teman gambarnya. Nah ini teman-teman ya, ini kira-kira ini pipanya seperti ini teman-teman. Kalau di polanya ya, polanya seperti ini, dan airnya itu di ini akuariumnya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini air, batas air ya. Ini akuariumnya di sini. Nah ini teman-teman, jadi airnya itu harus penuh ya, ini harus penuh dengan air. Ini harus vakum atau kedap udara teman-teman. Ini harus diisi dengan air penuh, jangan sampai ada udara atau bocor ya teman-teman. Kalau bocor nanti nggak bisa otomatis dia mengalir. Jadi seperti ini teman-teman. Nah kalau airnya ini airnya ini naik ya ke atas, dia akan keluar ya ke sini. Ini kan akuariumnya sampai sini aja teman-teman, ini salah ini ya. Ini salah. Nah akuariumnya kan sampai sini. Nah airnya itu naik akan rata-rata dengan ini teman-teman. Jadi airnya itu akan patokannya tuh ini teman-teman. Kalau ini lebih naik lagi, lebih tinggi lagi, maka airnya juga yang di akuarium ini akan lebih tinggi lagi. Tapi kalau yang pipanya ini lebih pendek, airnya akan menyesuaikan lebih pendek juga. Kayak gitu teman-teman, sangat gampang ya caranya. Nah ini saya gambarkan lagi teman-teman, sekali lagi ya biar lebih jelas dan mudah dipahami. Dan nanti selanjutnya kita mau praktekin teman-teman ya.
ini ada akuarium. Anggap ini adalah akuarium. Ini adalah akuarium, lalu kita pasang zoom filter. Yang ini tadi teman-teman, kita pasang zoom filter ini ya. Ini pipanya. Nah, ini adalah kita setel ya. Ini adalah sebagai penyetel air ini teman-teman. Pipa air ini akan tergantung dengan pipa ini ya. Jadi ini akan kita setel segini ya teman-teman, airnya. Nah, kalau pipanya saya setel ini teman-teman ya, kalau kita isi air, segini ya. Kalau kita penuhin itu nanti akan keluar ya teman-teman. Nah, ini ya, akan keluar airnya. Jadi airnya itu akan keluar teman-teman, seperti ini. Ini nih, teori ini biasa digunakan oleh kloset ya teman-teman ya. Kloset itu kan kayak gini teman-teman teorinya. Jadi kalau kita disiram dia akan keluar di sininya, keluar dan airnya akan berganti terus ya. Jadi airnya itu bersih terus di sini, kotorannya akan kebuang. Dengan teori kloset teman-teman ya. Jadi ini bisa dikatakan zoom filter atau overflow atau teori kloset ya. Kloset. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi nanti teman-teman cuman PR-nya membuat pipa ini dan cara mengisi pipa ini agar pipa ini bisa terisi air tanpa adanya udara. Bagaimana caranya? Nah, nanti ada di prakteknya teman-teman. Dan prakteknya itu nanti di video ini juga teman-teman. Makanya ini videonya akan berdurasi panjang ya. Nah, seperti ini teman-teman, teori kloset. Ya. Kloset itu tulisannya apa pakai saya nggak tahu. Nah, ini teman-teman ya. Nah, cara ngisinya nanti di teori apa? Di prakteknya teman-teman. Kalau diteorikan cara ngisinya juga bisa, caranya gampang. Dengan pipa ini ya. Ini kan pipanya bentuknya gini teman-teman. Nah, cara ngisinya teman-teman siapkan bak ya, bak yang besar, lalu diisi air, bak besar diisi air ya. Nanti teman-teman masukkan pipa ini
caranya ditidurin ya, dimiringin atau ditidurkan, jangan diberdirikan. Jadi pipa ini masuk ke dalam air semua, lalu ininya, lubangnya ini kita tutup dengan jari kita ya, kita tahan, baru kita masukkan ke dalam akuariumnya, baru kita lepas. Nah, itu nanti akan membuat pipa ini akan terisi dengan air tanpa ada udara yang masuk di dalamnya. Nah, kayak gitu teman-teman caranya ya. Ini sebenarnya mudah ya, tapi ini memang saya sengaja dengan durasi yang panjang agar nanti ada jam tayang yang masuk lebih banyak ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau nonton video ini sambil siapin wedang ya, dan kopi atau teh ya, atau makanan ya. Nah, ini teman-teman, ini yang tadi rencananya, dan kita menggunakan zoom filter, bukan cara melubangi ya, karena ini cara lama yang akan merugikan kita kalau kita sudah bosan dengan akuarium, dan akan kita jual, nanti akan menurunkan nilai jual akuariumnya. Dan ini teori-teorinya ya, kita butuh menggunakan L nya itu 7 dan T nya itu 1 ya, jadi 7L 1T, dan ditambah pipanya 1 2 3 4 ya, sekitar 4 5 ya, yang panjang 5, yang sambungan kecil ini 1 2 3 ya, ada 3 sambungan kecilnya 3. Nah, ini teman-teman, saya mau mempraktekkan cara membuat zoomnya, tapi kalau untuk membuat akuariumnya ini baru gambaran aja teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan cara saya ini atau menggunakan cara teman-teman sendiri. Nah, cara ini rencana mau saya buat juga ya teman-teman, karena menghemat tempat ya, dan kayaknya bagus kalau di sini diisi ikan lohan. Nah, mantap ini nanti teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita mau praktekin ya. Di video kali ini saya sudah menyiapkan alat-alatnya ya. Nah, di sini kita mau praktekin cara pembuatannya ya, pembuatan zoom filter atau overflow. Nah, ini teman-teman, atau teori kloset ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan pipa paralon akuarium ya, yang bening ya. Nah, pipa yang bening. Pipa ini kalau berapa ini ya teman-teman, nah ini pipanya mana sih, 1 in ya teman-teman. Ini 0,8, ini enggak sampai 1 in teman-teman pipanya ini.
ya. Oke teman-teman, pipa ini udah sangat umum ya, kalau di setiap akuarium ya pasti sering orang menggunakan pipa ini. Nah teman-teman, saya ingin mempraktekkan cara membuat overflow-nya atau sump filternya menggunakan pipa bening ini. Nah di sini saya sudah menyediakan pipa bening sebanyak berapa ini, yang panjang ini ada 5 teman-teman ya. Yang panjang ini ada 5. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan 5 pipa panjang ya. Dan ini saya susun dulu ya. Saya susun dulu teman-teman. Karena ini nanti saya medianya adalah jeding atau bak kamar mandi ya teman-teman. Karena bak kamar mandinya itu tebal ya, satu ukuran bata ya. Jadi saya menggunakan ini ya untuk paralonnya. Tapi kalau teman-teman menggunakan akuarium, nanti teman-teman ininya pipanya ini lebih pendek aja teman-teman, lebih pendek lebih bagus. Saya akan mempraktekkan cara membuatnya teman-teman. Nah ini tapi kepanjangan ini teman-teman ya. Coba saya carikan yang lebih pendek lagi. Oke teman-teman, ini saya ganti ya yang lebih pendek. Oke mantap. Ini teman-teman ya. Ya ini kira-kira 1 jengkal teman-teman ya untuk kepanjangannya. Lalu selanjutnya kita buat, nah ini pipa yang ketiga ini teman-teman harus lebih pendek dengan pipa yang 1 dan 2 seperti yang digambar ini teman-teman ya. Nah ini boleh sejajar, tapi ini harus di bawahnya yang ketiga ini ya. Nah ini teman-teman ini ya. Oke, kita buat L nya dulu ya. L nya kita buat L nya dulu teman-teman. Nah ini L nya udah sip, mantap. Lalu kayak gini teman-teman. Nah ini ya 3 4 ini teman-teman ya. Ini 3 4. Nah ini pipa yang ketiga. Karena ininya udah pernah kepakai teman-teman ya, ini kurang bagus, jadi saya
carikan yang lain dulu. Coba pakai ini coba. Nah ini teman-teman ya. Nah ini ya, udah kelihatan ya. Nah ini selanjutnya kita pasang T teman-teman. Nah di gambar tadi T nya ini ada yang belum saya sebutkan teman-teman, lupa ya, nanti saya sebutkan, saya jelaskan ya. Nah ini ya. Oke, selanjutnya ini ya sambungannya. Dan yang terakhir ini teman-teman. Nah ini nanti saya nggak buat seperti yang ada di gambar teman-teman, nggak ada tambahan yang gambar ininya ya. Jadi saya cuma sampai sini aja teman-teman, cuman sampai ini aja seret. Jadi yang kesininya kan cuma tambahan untuk mengarahkan ke akuariumnya, jadi nanti cuma sampai sini aja. Nah ini nanti teman-teman pasti sudah paham ya, karena ini cuma tambahan aja. Yang penting udah sampai sini sudah, air sudah bisa dikatakan udah benar ya teman-teman. Sebenarnya nggak pakai ini udah bisa, nggak pakai yang ini ya, udah bisa, nanti akan keluar di sini. Tapi ini saya pakai ini ya, biar lebih bagus. Nah ini teman-teman gambarannya ini. Jadi ini sesuai dengan gambar ya teman-teman. Kalau ini pipa, nanti pipa 1 ini nanti yang masuk ke dalam akuarium. Ini ya pipa satunya. Dan ini pipa yang menghubungkan dari akuarium ke luar ya, keluar akuarium. Dan ini pipa keduanya. Dan ada L lagi ya, dan naik. Dan ini nanti sebagai pipa kontrol ya. Jadi ini patokannya di sini teman-teman, pipa ketiga ini ya. Kalau untuk menyetel ukuran air yang ada di akuariumnya. Nah ini nanti airnya akan setinggi ini teman-teman. Dan keluar ya ini ke sini. Nah kenapa ini harus dikasih T teman-teman? Kalau ini dikasih L, nanti air akan menyedot ya, akan menjadi vakum semua, akhirnya sedotan atau airnya itu mengalir secara kuat ya, dan tidak mau berhenti kalau airnya itu belum habis sampai sini ya, batas sini. Ini kalau kita menggunakan L yang di sininya. Tapi kalau kita menggunakan T, ini nanti sebagai pembatal ya, pembatal air, pembatal vakum ya. Jadi air itu cuman sampai sini aja, nanti sampai sini. Dan sampai sininya, kalau sudah sampai sini airnya itu dia sudah tidak vakum. Jadi air itu cuman air yang kebuang aja. Yang vakum itu daerah sini teman-teman. Nah ini ya yang vakum. Jadi kalau sudah sampai sini, ini adalah pemutus ya. Jadi T nya ini sebagai pengisi udara juga ya, pengisi udara. Jadi di sini pembatal lah kalau menurut saya. Jadi sampai sini air itu dibatalkan oleh udara yang masuk sini.
akhirnya air itu tidak bisa mengalir secara kencang ya. Tapi kalau ini ditutup teman-teman, dia akan mengalir secara kuat ya, dan nggak ada setelannya nanti di sininya. Dan air itu bukan patokan ini, tapi patokan ini, patokan habis sampai pipa bawah ya. Nah tapi kalau ini nanti patokannya adalah ini teman-teman, airnya. Nah ini sudah sip ya teman-teman, sudah sip, sudah jadi ya. Jadi ini ada pipa 1, 2, 3, 4, dan pipa yang ini, pipa yang berdiri ada 4 ya, 1, 2, 3, 4, dan pipa yang posisi tidur ini ada 1, 2, 3. Nah untuk L nya kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 dan T ya, 1 T. Oke teman-teman, ini saja ya, caranya sangat gampang. Ini namanya overflow atau zoom filter teman-teman, atau closet ya. Nah ini teman-teman, langsung saja kita praktekkan ya. Ini saya mau masuk kamar mandi ya, ini nanti saya mau praktekkan, saya memperlihatkan. Oke teman-teman, jangan sampai di skip, tonton sampai selesai ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke teman-teman, kita mau uji coba langsung ya ini. Sebelum uji coba, saya persilakan teman-teman untuk like dan subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya mau berikan cara uji cobanya ya. Di sini overflow-nya atau pipa yang sudah kita buat tadi ya, ternyata kurang lebar teman-teman ya, kurang panjang ya. Jadi ini sudah kita ganti ya dengan pipa yang panjang, karena jedingnya atau baknya ini kan menggunakan bak buatan ya, jadi lebar temboknya ini selebar batu bata. Nah teman-teman, caranya mengisi airnya tuh tinggal masukkan ke bak ya, atau teman-teman bisa menggunakan keran ya, diisi menggunakan keran. Yang penting airnya itu masuk dan pipanya itu tidak mengandung udara teman-teman. Nah jika pipa tidak mengandung udara, pipanya itu bisa tenggelam teman-teman ya. Berarti pipa ini sudah dimasukin oleh air ya. Nah caranya teman-teman tinggal tutup ya lubang yang paling ujung ya, ini kita tutup, dan lubang yang kita tutup ini nanti berada di dalam akuariumnya teman-teman. Nah bak mandinya ini berat akuarium ya teman-teman, jadi kita tutup, kita masukkan ke dalam akuarium, dan ini adalah lubang outputnya teman-teman. Yang saya pegang ini lubang input. Nah ini masih saya tutup ya dengan menggunakan tangan ya, dan ini saya lepas ya teman-teman. Nah ini airnya langsung mengalir, karena airnya masih tinggi ya di dalam bak ini, jadi airnya tuh mengalirnya lumayan deras teman-teman, lumayan deras ya. Nah jadi overflow atau zoom filternya ini sudah berhasil teman-teman ya.
Nah, caranya sangat gampang ya teman-teman. Teman-teman pasti bisa mencobanya. Nah teman-teman, ini airnya masih tinggi ya. Nah air ini akan berhenti, air yang mengalir ini akan berhenti ketika air yang di dalam bak itu setara dengan air yang berada di pipa ya. Pipa ini teman-teman ya. Nah ini, jadi T-nya itu berfungsi sebagai pengatur kecepatan airnya teman-teman. Jadi sebagai pembatal air yang berlangsung secara kuat ya. Nah kalau nggak ada T-nya ini, kalau kita tutup teman-teman, itu bisa mengakibatkan tekanan air itu lebih kuat dan itu nggak bisa dikontrol teman-teman ya. Kalau sampai mati listrik atau mesin pompanya mati, nanti akan kebanjiran ya. Tapi kalau dengan cara ini ada T-nya itu teman-teman, gampang ya cara ngontrolnya. Jadi airnya akan mati secara otomatis ketika air itu sudah tidak melebihi batas pipa yang kita buat ya. Pipa output T-nya itu yang kita buat ya. Jadi kalau jadi patokan atau ukurannya itu di T-nya teman-teman, pipa T-nya. Nah ini airnya masih mengalir ya, lumayan deras. Nanti kita akan praktekkan jika kita ibaratkan jika tidak ada T nanti akan seperti apa ya. Ibaratnya nanti seperti selang yang mengalir sangat deras ya. Oke teman-teman, silakan dipahami, diamati ya. Kita tunggu sampai air ini benar-benar sudah berada di ketinggian T-nya ini teman-teman ya, lubang T-nya. Nah ini teman-teman ya, kita bisa melihat ketinggian air yang berada di bak ini dengan melihat pipa T-nya ya. Kalau pipa T-nya masih terisi air segitu, berarti ketinggian air yang berada di bak itu ya segitu juga teman-teman. Tapi kalau ketinggian baknya itu lebih tinggi airnya ya, itu airnya akan naik lagi ya teman-teman. Nah jadi pipa T-nya itu harus disambung dengan pipa lagi ya ke atas biar airnya nggak tumpah kalau airnya yang berada di bak ini lebih tinggi ya. Nah ini teman-teman, ini sudah hampir habis ya, maksudnya hampir setara dengan lubang T-nya ini ya. Ini sudah terkuras, sudah berkurang ya, airnya sudah berkurang lebih banyak dan air yang keluar lebih sedikit nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan ini kita lihat sendiri ya, nggak ada gelembung air yang ada di dalam
paralonnya ini, karena memang harus kedap teman-teman ya, harus kedap udara atau harus tidak ada udara. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri airnya semakin mengecil ya, air yang berkurang. Nah, jika keran ini kita buka ya, maka bak air ini akan bertambah dan air yang keluar dari pipa ini akan semakin deras lagi teman-teman. Nanti kita praktekkan ya. Jadi cara kerjanya kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini ibaratkan nanti sudah habis teman-teman ya. Karena kalau menunggu air ini berhenti kayaknya lama ya. Kita ibaratkan air ini sudah berhenti ya. Maksudnya ini kan terlihat pelan ya. Jadi kita ibaratkan air ini sudah berhenti dan kita isi lagi baknya ya. Tahap penampungannya ini kita isi dengan menghidupkan keran airnya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita hidupkan ya keran airnya ya. Oke, ini sudah kita hidupkan, artinya bak penampungan akan terisi dengan air ya. Air akan naik dan air akan keluar menuju pipa ini ya. Jadi pipa ini akan semakin kuat ya tekanan airnya, dan air akan keluar lebih deras lagi teman-teman. Nah, ini sudah terlihat deras ya. Nah, jadi teman-teman pasti paham ya cara ini ya, cara kerja zoom filter ini. Jadi teman-teman, zoom filter ini akan bekerja secara otomatis tergantung dengan ketinggian airnya teman-teman. Kalau airnya yang di bak penampungannya semakin tinggi, maka air yang keluar ini juga akan semakin deras. Nah, ini teman-teman ya, sudah terlihat ya, hasilnya sudah terlihat ya cara kerjanya. Ini bak penampungannya, bak mandinya mau saya penuhin ya teman-teman. Nanti lihat apa yang terjadi. Pasti pipa ini zoom filter ini tidak mampu ya teman-teman untuk menandingi keluarnya air yang keluar dari keran ya. Pasti zoom filter ini akan kewalahan teman-teman. Jadi ibaratkan keran itu pompa air teman-teman ya. Kalau pompa airnya teman-teman itu besar dan zoom filternya itu kecil, ya nanti akan kebanjiran teman-teman.
akuariumnya ya. Jadi zoom filter ini harus menyesuaikan juga, harus menyesuaikan tekanan pompa airnya. Kalau pompa airnya besar ya zoom filter ini kita buat dengan menggunakan pipa yang besar teman-teman. Nah ini sudah kita matikan ya. Nah teman-teman, terlihat sangat deras sekali. Nah ini teman-teman, coba kita angkat ya zoom filternya, maka airnya akan berhenti mengalir. Karena apa? Karena ketinggian T nya ini melebihi tinggi airnya teman-teman. Nah ini ketika kita turunkan maka akan keluar dengan otomatis, airnya akan keluar dengan otomatis teman-teman ya. Nah ketinggian airnya itu segitu teman-teman, karena air itu selalu rata-rata dengan tempatnya teman-teman ya. Ketika kita turunkan lagi, air akan keluar dengan secara otomatis tanpa kita harus menyedot atau mengeluarkan tenaga listrik ya. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak pompa air, kita cukup menggunakan satu pompa air dan itu bisa mengaliri banyak akuarium teman-teman ya. Dengan cara zoom filter ini sangat bermanfaat. Nah untuk penemunya ini saya nggak tahu teman-teman ya. Yang jelas mereka pasti mencoba ya ilmu fisika ya ini teman-teman. Kalau dicari-cari ini adalah masuk ke dalam ilmu fisika. Nah ini teman-teman ya, sangat-sangat membantu dan sangat efektif.
Nah, teman-teman, di sini saya ingin mempraktekkan jika tidak ada T maka akan terjadi air yang mengalir seperti ini, teman-teman. Seperti yang ingin saya contohkan dengan menggunakan selang putih ini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jika tidak ada T maka akan seperti ini, teman-teman. Airnya mengalir deras dan itu tidak bisa terkontrol seperti ini, teman-teman ya, seperti yang ada T-nya ini ya. Jadi tidak ada pembatal vakum. Nah, ini kan, jadi ini selang ini terisi dengan air semua, teman-teman. Jadi dia akan berhenti, selang ini air akan berhenti ketika bak mandinya ini ya habis airnya ya, sampai ke ujung pipanya. Maka fungsi dari T itu seperti itu, teman-teman. Dia sebagai pembatal vakum ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya caranya. Dan ini saya isi lagi ya, karena tadi kesedot dan airnya terkuras habis sehingga pipanya ini sudah tidak bisa mengalir ya. Dan ini kita isi air lagi, dan teman-teman akan melihat sendiri detik-detik di mana air itu akan keluar ya. Nah, ini, nah itu teman-teman, airnya keluar, teman-teman ya. Nah, ini secara otomatis, teman-teman, tidak perlu kita gerakkan ya menggunakan keran atau menggunakan mesin ya. Air akan keluar dengan sendirinya. Jadi bak mandi ini tidak akan luber, teman-teman. Bak mandi ini akan airnya akan rata-rata dengan T ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selanjutnya saya ingin memperlihatkan vakum atau zoom filter atau overflow ya. Ini yang saya pakai ya. Nah, ini ikan lohan ya. Ini saya buat bersusun-susun sebanyak 3 susun ya. 3 susun ini saya menggunakan overflow atau zoom filter 2 ya. Nah, ini ya, karena akuariumnya ini kan mau saya bongkar ya, sudah saya bongkarin, terus mau saya jual karena saya mau bersih-bersih, teman-teman ya, mau saya ganti konsep. Jadi teman-teman, akuarium saya itu bukan menggunakan zoom filter seperti ini, teman-teman, dulunya ya, tapi saya lubangin semua kacanya, saya lubangin, jadi saya tidak menggunakan zoom filter. Nah, sekarang saya menggunakan cara ini, teman-teman ya, seperti ini, airnya mengalir terus, teman-teman, tanpa kita melubangi akuariumnya. Nah, di sini ada ikan lohan ya. Jadi airnya akan tetap mengalir. Saya cuma menggunakan satu pompa air ya, satu pompa air yang tekanannya itu rendah ya, cuman 800 ini kekuatannya, 1200 apa 800 itu, teman-teman. Nah, kayak gitu, cuman kecil ini, teman-teman. Nah, ini sebanding dengan zoom filter ini, teman-teman, tenaganya ya. Jadi ya
kayak gini teman-teman, nggak bisa penuh ya, air akan tetap segini, air nggak bisa lober atau meluap ya, dan nggak berisik teman-teman. Nah, ini wadah sementara saya taruh sini dulu. Terus akuarium yang lama-lama itu ya teman-teman, itu nanti akan saya jual. Pastinya harganya kebanting teman-teman ya, harganya harga murah. Karena apa ya, sudah kita lubangi, sudah kita bolongi. Nah, ini teman-teman, akuarium saya yang mau saya jual ya, ini kan. Nah, ini kalau tidak menggunakan overflow, nah kayak gini teman-teman ya, teman-teman bisa melubangi akuariumnya ya. Caranya ya efektif juga, tapi ya itu teman-teman, kalau kita mau jual akuarium ini pasti harganya akan turun ya, karena kacanya ada yang berlubang. Jadi yang mau beli itu mikir-mikir, pasti akan membanting harga ya, harganya akan lebih murah daripada akuarium yang enggak retak atau enggak berlubang. Nah, ya teman-teman, ada banyak ya peralatan saya untuk akuarium. Ini sudah saya bongkari, sudah saya bersihkan, tinggal saya kemas ya nanti. Ini banyak sekali. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya, untuk video yang berdurasi 1 jam lebih ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.